Allahu fikum. Pertanyaan pertama tentang apa tadi jadinya? Sumpah ya, langsung sumpah. Begini, ini sumpah Allah kepada Nabi. Kalau sumpah kita, sebetulnya itu harusnya dari kita sendiri. Kita yang mengatakan kalimat sumpah dengan cara kita. Dan sumpah itu sebetulnya, kalau sekarang ini sumpah pejabat itu ada Al-Quran di atas kepalanya, itu adalah simbol saja. Tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan kalau bersumpah taruh Quran di atas. Tidak ada ketentuan itu. Itu cuma adab saja. Karena Al-Quran itu dipedomani, dihormati, maka supaya betul-betul merasa takut kalau melanggar sumpah, taruh Quran di atas kepalanya. Dan tujuannya itu. Tapi ternyata udah Quran tetap dia berani juga kan gitu. Jadi sebetulnya itu hanya simbol. Bukan berarti harus kalau bersumpah taruh Quran di atas kepala. Apalagi ada yang bilang saya berani sumpah injek Quran. Malah ada yang berani kan kalau sumpah ngomong begitu itu ada. Injek Quran. Karena kan injek Quran itu kan nggak boleh. Dia berani injek Quran supaya orang percaya dengan apa yang dia sampaikan itu. Itu juga tidak benar. Kalau sumpah injak Quran nggak benar, tapi kalau sumpah Quran di atas kepala masih boleh, tapi bukan berarti harus sebetulnya. Tapi yang mengharuskan adalah undang-undang di negeri kita. Sumpah pejabat itu Quran di atas kepala. Kalau agama lain, ya kitabnya mereka atau pastor mereka itu yang ada di depan mereka itu begitu. Dalam Islam itu sebetulnya tidak ada begitu. Itu hanya simbolik saja. Ya. Kalau berbeda dengan sumpah yang di swasta, wah itu ya memang boleh-boleh saja. Yang penting begini. Kesadaran bahwa orang itu ketika menjabat dia menerima amanah. Kesadaran itu yang paling penting. Adapun dia bersumpah, itu sumpah supaya kesadaran ini terus ada pada dirinya sampai selesai dia menjabat. Maksudnya begitu sebetulnya. Tapi seolah-olah sumpah itu kayak sesuatu yang justru menjadi alasan dia bisa menipu. Karena saya disumpah, nggak mungkin saya bohong dong. Saya disumpah, nggak mungkin saya korupsi. Saya disumpah, nggak mungkin saya mengkhianati. Nah, jadi alasan. Sehingga dia mencuri, dia korupsi, dia apa? Rasanya nggak apa-apa. Nah itu keliru. Jadi sebetulnya lebih baik kayaknya di swasta tadi kalau gitu sederhana, nggak pakai Quran, nggak pakai apa-apa, cuma ngomong saya berkomitmen akan menjalankan amanah ini. Saya akan jujur dalam tugas saya misalnya. Itu sudah cukup sebetulnya. Saya akan jujur dalam dinas ini misalnya. Jadi sekali lagi sumpah yang model kita pejabatnya semua itu adalah rekayasa aturan main di negeri kita, ya. Model sumpahnya begitu. Nggak ada ketentuan dari Nabi kalau kalian bersumpah taruh Quran di atas kepala, itu nggak ada. Nggak ada. Cuma mengucapkan saja kata-kata. Nggak ada Quran di atas kepala. Sumpahnya pejabatnya orang Arab nggak ada. Cuma disuruh mengikuti kata-kata orang yang membimbing dia bersumpah, itu aja. Karena itu ya adalah kata-kata yang malah kalau di tingkat-tingkat kecil nggak sampai pejabat, sumpah mereka itu cukup mereka yang bersumpah sendiri. Redaksinya mereka yang atur sendiri. Demi Tuhan, wallahi, nah, misalnya aku akan menjabat ini dengan jabatan ini dengan amanah, itu aja. Nggak ada pakai Quran begitu model kita di tanah air itu nggak ada. Di negeri Arab ya, kalau nanya negeri Arab, khususnya Arab Saudi itu nggak ada begitu. Ya. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh, jangan salah paham. Bukan berarti tidak boleh, jangan salah paham. Yang nggak boleh kalau sumpah nginjek Quran, Quran jadi di bawah, itu nggak boleh. Atau kayak kita ada sumpah pocong kan gitu kan? Sumpah itu karena orang kita itu tujuannya mau meyakinkan, sumpah pocong dia berani. Itu gara-gara apa? Karena orang kita takut sama pocong. Coba kalau sumpah pocong di Arab sana, nggak laku. Karena orang Arab nggak takut sama pocong. Sumpah pocong coba di Eropa sana, nggak laku. Orang Eropa nggak takut sama pocong, takutnya sama Dracula kan gitu. Yang lain lagi.
Jadi sumpah pocong itu gak ada gunanya juga sebetulnya. Itu karena orang kita ngeri sama pocong. Orang kita tuh kalau dipakein kain kafan kayak bentuk pocong, kemudian ditidurin, lalu dia bersumpah, itu takut orang kita. Jadi sebetulnya tujuannya supaya pejabat itu takut mengingkari amanah tugasnya. Makanya dibuatlah simbolik seperti itu. Nah, kalau mereka kemudian tetap juga melanggar, bagaimana tanggung jawabnya? Apakah sama? Semua sumpah kalau dilanggar tanggung jawabnya berat. Karena dia bersumpah, apalagi sumpahnya demi Allah, maka Allah yang akan menghukum dia. Begitu kita bersumpah, kita berarti sudah siap akan dihukum oleh Allah kalau melanggar. Bukan dihukum oleh hukuman dunia, bukan. Hukuman dunia mungkin bisa lolos dia dari KPK, lolos dari mana? Tapi karena dia bersumpahnya demi Allah, maka dia sudah siap dihukum oleh Allah. Hukuman Allah itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Di dunia bisa akhirnya dia ketangkep, kena KPK. Di akhirat pasti dapat azab lagi kalau dia tidak bertaubat. Hukuman dunia itu kayak persekot saja dari Allah buat dia supaya dia sadar. Dan kalau ada pejabat setelah dia dihukum di dunia ini dia taubat, taubatan nasuha, maka dia tidak dapat lagi hukuman nanti di akhirat. Itu begitu. Baik. Oh, sholat duha dengan bacaan surat duha. Jawabannya tidak. Tidak ada. Jadi surat ad-duha tidak dianjurkan, tidak ada ketentuan yang kita baca waktu sholat duha, itu tidak ada. Hanya kalau kita baca surat ad-duha, kita jadi ingat kita lagi sholat duha, itu aja. Ketentuannya tidak ada. Surat apa saja boleh dibaca. Bahkan sholat duha itu boleh hanya baca Al-Fatihah saja. Nggak baca surat duha, kita baca Al-Fatihah saja, langsung ruku, sujud, tidak apa-apa. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Kemudian tentang fa'amma binikmati wa ammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar itu buat siapa? Ayat ini turun tadi sudah saya katakan untuk nabi. Maka kalimat ini juga untuk nabi sebetulnya. Jadi maksudnya adalah karena nabi sudah Allah kasih karunia yang begitu besar, begitu banyak, dari tadinya beliau juga yatim, dari tadinya beliau juga miskin, sekarang beliau sudah tidak yatim, sudah tidak miskin, makanya sama orang yatim dan sama anak yatim dan orang miskin jangan bersikap kasar, jangan membentak, jangan tidak peduli. Maksudnya begitu. Kalau tidak bisa memberi, ya katakan dengan kata-kata yang lembut, bukan kata-kata yang pergi kamu sana, sudah. Misalnya. Ini nggak ada, pokoknya dikatakan kamu memang tukang minta-minta saja, kata-kata yang menyakitkan, yang membentak orang itu. Soal yang tadi, ya, ini tolong digarisbawahi dulu. Walaupun ini khitabnya untuk Nabi, tapi juga untuk kita maksudnya. Karena kalau ayat ini seperti nanti kita ketemu alam nasyrah juga kita itu buat Nabi juga ini. Alam nasyrah laka sadrak. Ka itu dalam ayat itu untuk Nabi. Nah, ayat ini memang untuk Nabi, tapi makna secara keseluruhannya itu untuk kita semua. Dalam kaidah tafsir dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Makna dari suatu ayat dalam Al-Quran itu adalah berdasarkan apa yang tertera dari bunyi kandungan ayat itu secara keseluruhan, bukan berdasarkan hanya sebab-sebab turunnya surat itu. Walaupun surat itu turunnya buat Nabi, bukan berarti hanya untuk Nabi, tapi juga untuk kita, umatnya. Nah, konteksnya bukan berarti kita disuruh ngurusin anak yatim orang lain, tidak. Maksudnya adalah kita ini, kalau punya yatim, siapa yatim kita? Yatim kita adalah orang yang paling dekat. Kita punya ponakan, itu yatim tanggung jawab kita. Ya, jadi saudara kita wafat, ya, yang laki-laki, maka anak itu jadi yatim, ditinggalkan masih anak-anak. Ketika masih anak-anak itu, maka kita sebagai saudara dari bapaknya itu yang paling berkewajiban mengurus anak yatim itu, bukan orang lain. Makanya anak yatim itu dilindungi, ya, disantuni, dikasihi,
itu sepanjang hidup, sepanjang usianya, bukan hanya setahun sekali kayak kemarin lebaran yatim di bulan Muharram atau nanti di bulan puasa. Mereka nggak makan sebulan sekali, nggak setahun sekali, mereka makan setiap hari. Siapa yang bertanggung jawab? Keluarga bapaknya. Itu dulu. Itu makanya dalam Islam itu begitu. Jadi tidak berarti ayat ini untuk kita semua. Lalu berarti kita yang bertanggung jawab semua kepada anak yatim. Tidak. Ayat ini untuk kita semua, tapi tanggung jawab anak yatim adalah tanggung jawab kita terhadap anak yatim di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Jadi ponakan kita sendiri. Itu begitu. Nah, bisa dibayangkan kalau semua ngurus ponakan, maka insya Allah selesai semua. Malah dalam Islam, kalau perlu istilahnya turun ranjang atau naik ranjang, dinikahi istri adik kita itu atau istri abang kita itu dalam Islam itu dibolehkan. Karena mungkin terlalu sering datang ngurusin tiap hari ketemu sama janda itu melulu, daripada bahaya udah nikahi. Nah itu begitu. Terus sampai dalam Islam itu diizinkan menikahi janda yang sering ditolong itu. Ya. Tapi jangan dicari janda yang cantik yang punya anak yatim sengaja untuk menolongnya, itu begitu. Baik, tidak tahu. Umat ini sudah tahu bahwa tanggung jawab mereka yang paling dekat. Tapi diabaikan ini semuanya, tidak diperdulikan. Karena banyak anak-anak yatim yang tetap miskin, tetap tidak diurus, atau mungkin saudaranya sudah nggak ada. Kita nggak tahu, ada saudaranya yang sudah nggak ada sama sekali. Ya, baik saudara bapaknya, saudara ibunya, betul-betul dia yatim yang sebatang kara, katakanlah begitu. Maka disitulah awalnya pemerintah membuat departemen sosial, ya, Kementerian Sosial itu untuk mengurus hal-hal seperti ini. Anak-anak yatim, orang-orang miskin yang terlantar tidak diurus oleh keluarganya. Pada dasarnya keluarga. Makanya kita disuruh berzakat, berinfak, bersedekah, mengutamakan keluarga. Ya, jadi sebetulnya pandangannya mestinya begitu. Tapi kalau sudah dijalankan oleh pemerintah, itu karena sebab selama ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kemudian terakhir tentang ini, istilah Shiratal Mustaqim ada dua pendapat. Yang pertama memang nanti betul-betul kita akan jalan di jalan yang seperti titian rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7, itu ada yang menafsirkannya begitu. Di jalan yang setipis itulah kita disuruh berjalan untuk menuju kepada tujuan yang sudah diberitahu kita di mana, dan disitulah kalau kita selesai masuk surga. Tapi ada yang mengatakan Shiratal Mustaqim itu bukan itu maksudnya. Tujuan pengertian sirat itu adalah jalan yang nanti di akhirat kita akan lalui, bentuknya bisa bagaimanapun, tidak mesti seperti rambut dibelah 7 tadi. Yang jalan itu kita akan lalui, yang itu selamatnya ditentukan oleh iman dan amal soleh kita di dunia. Kalau iman dan amal soleh kita di dunia baik, kita pasti selamat, nggak bakal masuk ke dalam neraka itu. Di neraka itu di bawahnya, dibayangkan kita jalan, kalau kita jatuh langsung masuk neraka. Tapi kalau kita nggak jatuh, terus masuk ke dalam surga. Itu penggambaran saja. Dan memang ada yang menafsirkan secara letterless, betul-betul kita akan meniti rambut dibelah 7. Tapi ada yang berpendapat tidak seperti itu. Satu jalan, kita disuruh jalan, entah jalannya kayak apa bentuknya, wallahu alam, kita nggak tahu. Lalui. Nah, laluan itu kalau kita selamat sampai ke dalam surga, dan itu setelah kita dihisab. Jadi kita dihisab dulu. Nah, hisab itu yang menentukan kita jalan bakal selamat. Sebetulnya kalau kita sudah termasuk fa'amma man thaqulat mawazinuhu, berat timbangan kebaikannya, maka ketika melalui Shiratal Mustaqim itu kita tenang, bakal selamat. Kenapa? Karena berat timbangan amal kebaikan kita. Yang kalau berat timbangan amal kebaikan kita, jadi dosanya ada tetap, tapi dibanding dengan amal saleh kita, lebih besar amal saleh kita, maka orang ini akan masuk ke dalam surga. Baru wa amman khaffat mawazinuhu, itu yang fa'umu hawiyah, yang timbangan kebaikannya ringan, yaitu yang banyak adalah dosanya, orang ini yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi yang menentukan nanti kita selamat di Shiratal Mustaqim itu adalah iman dan amal soleh kita semua. Saya kira itu barangkali untuk hari ini, ya.
Ya, kita batasi karena kalau kita kaji semua juga nggak akan sampai selesai juga. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita sikap istiqamah dalam agama ini ya, dan senantiasa di dalam garis petunjuknya, tidak berpaling dari apa yang sudah kita diberikan iman Islam ini.